sahabat Aerografer yang super. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Ali, senang sekali dapat kembali menjumpai Anda untuk belajar tentang radiologi. Dan pada kesempatan kali ini, spesifik yang akan kita bahas adalah pediatric imaging. Apa itu pediatric? Pediatric adalah pemeriksaan radiologi khusus anak. Oke. Sahabat-sahabat aerografer, tentu dalam keseharian kita tidak memungkiri bahwa pasien kita selain orang-orang dewasa juga kadang datang kepada kita pasien-pasien yang masih terkategori sebagai anak-anak. Tentu saja penyikapannya berbeda dengan umumnya. Kita ada hal-hal khusus supaya dalam memberikan pelayanan ini dapat menghasilkan gambaran yang optimal, bahkan maksimal untuk menegakkan diagnosa. Nah, sahabat-sahabat aerografer, untuk Anda yang baru pertama kali ini menemukan channel ini, saya ajak Anda untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sahabat-sahabat aerografer, kita samakan terlebih dahulu mengenai definisi dari anak ya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terutama pada pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk adalah anak yang masih dalam kandungan. Inilah definisi yang dipahami oleh kita merujuk kepada regulasi yang ada di Indonesia. Dengan demikian, siapapun dia ketika usianya masih belum 18 tahun, maka dia termasuk bagian dari anak-anak. Nah, lantas bagaimana strategi dalam pembuatan radiografinya? Nah, kita sebagai radiografer harus terampil berkomunikasi dengan anak. Kemudian kita juga melakukan teknik imobilisasi dan kita dituntut untuk kreatif, memiliki jiwa yang sabar, juga mempelajari sikap anak. Nah, inilah beberapa modal yang harus dimiliki minimal oleh kita sebagai radiografer ketika akan menghadapi pasien anak. Apabila kita telah menguasai tentang ini, paling tidak insya Allah akan bisa dijalin kerjasama antara pasien yang anak-anak ini dengan kita sebagai petugas di lapangan. Sahabat-sahabat aerografer, selain modalitas tadi, kita ya sebaiknya juga menyarankan agar lingkungan sarananya juga mendukung. Dalam hal ini rumah sakit anak atau departemen radiologi dibuat kondusif ya. Artinya apa? Atmosfernya memadai ya, sangat mendukung dengan dunia anak-anak. Kemudian ruang pemeriksaan cukup cahaya, jadi jangan terlalu redup, dan ruangan pemeriksaan dibuat sejuk sehingga nyaman. Nah, sahabat-sahabat aerografer, kita juga harus mampu melakukan pendekatan ya dengan pasien yang anak-anak ini juga kepada yang mengantar, dalam ini adalah orang tuanya. Anak yang mengerti berkomunikasi, prosedur pemeriksaan bisa langsung diterangkan dengan bahasa anak. Tetapi bagi yang masih bayi, maka kita bisa menyampaikannya kepada orang tuanya. Nah, penanganan pasien kita coba klasifikasikan dari beberapa usia. Misalnya kepada pasien yang bayi, maka kita harus memperlakukannya dengan hangat dan memastikan aman ya. Kemudian meminimalkan rangsangan dan beban. Kemudian kita juga mendorong agar orang tua perannya ditingkatkan sehingga nanti bisa terjalin kerjasama yang baik. Nah, oleh karena itu, karena bayi sensitif, maka kita juga harus dengan penuh kehati-hatian. Lantas, bagaimana kepada anak-anak yang usianya setengah tahun hingga 2 tahun? Biasanya, anak-anak usia ini takut berpisah dari orang tuanya. Oleh karena itu, kita harus pintar-pintar memastikan bahwa petugas tidak bermaksud untuk memisahkannya. Kurangi rasa sakit, berikan kebebasan bergerak. Kemudian imobilisasi dengan bantuan orang tua ya, supaya orang tua jadi dekat juga. Kemudian bicara dengan bahasa A-level. Artinya apa? Ketika kita mau bicara dengan anak-anak, maka posisi tinggi kita harus selevel tingginya ya, matanya itu sama sehingga bisa komunikatif.
Sahabat-sahabat radiografer, bagaimana dengan usia 2 tahun sampai 4 tahun? Kita menerangkan kepada anak dengan A-level, kemudian perlihatkan salah satu bagian alat yang menarik perhatian, ya, misalnya kolimator seperti pada layar monitor Anda bisa Anda perhatikan. Kemudian jangan terlalu banyak memanipulasi alat. Begitu pasien anak kooperatif, maka kita bisa langsung melakukan X-ray, ya. Yang penting adalah kita menjalin komunikasi sehingga sang anak memberikan kepercayaan kepada kita, ada trust. Nah, ketika sudah ada trust, terlihat ada kerjasama kooperatif, langsung kita X-ray. Bagaimana ketika pasien usianya 5 tahun? Nah, ini adalah usia ketika sang anak biasanya ingin tahu pengalaman baru dan mengerjakan sesuatu secara benar, ya. Si anak ini senang dengan prosedur yang sudah dia ketahui. Kemudian senang dengan mimik muka orang dewasa, ya. Oleh karena itu kita harus mendekat, ya, penuh dengan persahabatan. Bagaimana ketika usia sekolah 6 sampai 8 tahun? Komunikasi bisa dua arah, ada dialog. Kemudian anak tersebut dijelaskan dan diberi contoh pemeriksaan. Jadi semacam ada upaya untuk melakukan simulasi supaya anak tadi, ya, pasien kita bisa memahami. Sahabat-sahabat radiografer, bagaimana ketika kita menghadapi pasien yang meronta, ya, yang berontak? Nah, kita tetap tenang, kemudian berbicara kalem dan menggunakan nada yang rendah. Usahakan kita persuasif, ya, sambil merayu-rayu gitu. Kalau perlu diajak keluar ruangan. Jadi jangan sampai seolah-olah kita memaksa. Semakin paksa biasanya akan semakin memberontak. Ya, pendekatan pasien anak secara umum yang harus diketahui oleh kita adalah mulai dari ruang tunggu. Kita sudah pendekatan senyum, ya, ramah, smiling approach. Kemudian berikan pujian atau harapan dan motivasi untuk usia yang 3 sampai 7 tahun. Berikan contoh yang harus dikerjakan, kita harus santun dan penuh kemesraan. Dipersiapkan sebelum pemeriksaan dimulai. Persiapan pasien tidak dalam proses pemeriksaan. Jadi begitu kita tahu amprahannya, pemeriksaannya apa, begitu langsung alat-alat kita siapkan, ya. Nah, sahabat-sahabat radiografer, ini adalah contoh dari imobilisasi. Jadi menggunakan alat, ya, kompresor band, ada head clamp, ikatan tangan, gitu, ya. Teknik imobilisasi ini cara agar anak bisa diam, ya. Jadi pergerakan pasien bisa ditiadakan. Ini saya ambil contoh untuk pemeriksaan radiografi anak, ya, terutama torak, ya, karena ini yang paling sering. Upright lebih baik daripada supine, jadi tegak itu lebih disukai, ya. Kemudian short exposure time, artinya waktu eksposi serendah mungkin. Selama hasilnya bagus, itu yang kita pilih. Maximum inspiration melalui observasi, dilihat dengan gerakan dadanya. Jadi kita lihat ketika si pasien nafas, kita curi. Nah, ini adalah beberapa contoh yang bisa Anda perhatikan di gambar bagaimana pasien dengan menggunakan imobilisasi, ya, posisi PA dan lateral. Tentu saja dibantu oleh orang tuanya, dan yang terpenting orang tuanya kita berikan apron, baju pengaman radiasi. Pemeriksaan torak anak posisi supine dengan bantuan orang tuanya. Bisa Anda lihat di layar monitor Anda. Jadi pasien tiduran, kemudian bagian kaki tetap dilakukan imobilisasi, difiksasi, sehingga motion artifact, ya, artefak yang disebabkan oleh pergerakan dari pasien bisa kita hindari. Sekali lagi saya ingin mengingatkan agar ketika kita meminta bantuan orang tua, maka orang tua harus difasilitasi sarana proteksi radiasi, ya, dalam hal ini adalah apron. Nah, yang perlu diperhatikan dalam mengerjakan pasien anak adalah pertama kita cek dulu permintaan atau amprahan dari radiologi, kemudian siapkan alat yang dibutuhkan, baik itu kaset, alat bantu fiksasi maupun alat proteksinya. Kemudian kita memberikan penjelasan kepada orang tua pasien, atur kira-kira kondisi eksposi yang dibutuhkan, kemudian baru kita lakukan pemosisian pasien, dan yang terakhir adalah kita lakukan X-ray. Sehingga semuanya sudah kita siapkan, baru kita menuju ke pasiennya, sehingga waktunya bisa sangat singkat. Dan sangat disarankan sebelum ke ruang radiologi,
Dan disarankan sebaiknya pasien dilakukan pemeriksaan radiologi dulu sebelum dilakukan pemeriksaan laboratorium. Karena kalau sudah ke laboratorium pengambilan darah, biasanya pasien mengalami trauma, ketakutan akan merasakan sakit saat seperti diambil darahnya. Nah, demikianlah kira-kira pembahasan kita tentang radiologi pediatrik. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan jumpa lagi pada session berikutnya. Dan jangan lupa sekali lagi buat sahabat-sahabat yang belum subscribe, silakan tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.